Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan tryout ketiga yang sudah kalian kerjakan. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, di sebuah pabrik terdapat 825 orang pekerja. Berarti seluruh pekerjanya ada 825 orang. Ya, nomor 1. Kemudian dari 825 ini 60%-nya adalah perempuan. Yang ditanya, berapa jumlah pekerja perempuannya ini ada berapa? Nah, cara mencarinya jumlah pekerja perempuan ini adalah kita tinggal mengalikan antara jumlah seluruh pekerja dengan 60%-nya, karena 60% ini sudah diketahui bahwa perempuan. Berarti pekerja perempuannya sama dengan 825 dikalikan dengan 60%. Sama dengan 825 dikali 60 per 100. 825 dikali 60 dapat hasilnya 49.500, kemudian dibagi dengan 100. Boleh coret 0 atas bawah karena ada sama-sama ada 2. Hasilnya ada 495 orang. Ya. Untuk soal nomor 2, di sini ada sebuah soal 1,5 ton ditambah 27 kuintal ditambah 750 kilo. Ini sama dengan berapa kilo? Di sini kamu harus tahu dulu bahwa 1 ton itu adalah 1000 kilo. Untuk 1 kuintal itu adalah 100 kilo. Ini tinggal kita kalikan ke sini. Berarti 1,5 mau dijadikan ton, mau dijadikan ke kilo. Berarti 1,5 dikali dengan 1000. Ditambah 27 dikali dengan 100. Ditambah ini 750-nya sudah dalam kilo, berarti tidak perlu diubah lagi, tinggal ditulis aja langsung 750. 1,5 dikali 1,5 dikali 1000. 1,5 dikali 1000 tinggal geser aja komanya ke kanan 3 kali. 1, 2, 3 gitu. Jadi hasilnya adalah 1.500 ditambah 27 dikali 100 adalah 2.700 ditambah 750. Ini semua sudah dalam kilo. Dijumlahkan semua hasilnya adalah 4.950 kilogram. Untuk soal nomor 3, diketahui di sini ada sebuah tabel pengunjung minimarket dalam 1 minggu yang diminta rata-rata banyak pengunjung setiap harinya dari mulai hari Senin sampai dengan Minggu. Ya sudah, berarti tinggal kita tambahkan saja jumlah pengunjungnya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Berarti 156 hari Senin. Hari Selasa 232, ditambah hari Rabu 255, ditambah hari Kamis 283, ditambah hari Jumat 320, tambah hari Sabtu 430, ditambah hari Minggu 340. Dibagi dengan jumlah harinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibaginya dengan 7. Ini ditambahin semua, dapat hasilnya adalah 2016 dibagi dengan 7. Maka 2016 dibagi dengan 7 hasilnya rata-ratanya adalah 288 orang dalam 1 minggu. Rata-ratanya sekian. Kemudian untuk soal nomor 4, diketahui siswa kelas 6 terdiri dari 64 siswa perempuan. Perempuannya ada 64. Kemudian siswa laki-lakinya ada 48. Nah, dalam kelas itu mau dibagi beberapa kelompok, tapi dengan jumlah sama banyak. Nah, banyak kelompok yang bisa dibentuk berapa?
Nah, berarti di sini kita menggunakan yang dicari adalah FPB. Jadi yang dicari adalah FPB-nya. Kita di sini jadi kita hitung pakai tabel aja. Jadi 64 sama 48. Kita hitung pakai tabel. Nah, pertama 64 kita bagi faktor yang terkecil adalah 2. 64 angka prima terkecil 2, 64 dibagi 2 adalah 32, 48 dibagi 2 adalah 24. Bisa dibagi dua-duanya, dilingkari. Kemudian kita bagi 2 lagi. Dibagi 2, 32 dibagi 2 adalah 16. 24 dibagi 2 adalah 12. Ini sama-sama bisa bagi 2, kita lingkari lagi. Kemudian yang selanjutnya kita ini masih bisa dibagi 2. 16 dibagi 2 adalah 8, 12 dibagi 2 adalah 6. Ini masih bisa, maka kita lingkari lagi. Kemudian ini dibagi 2, 8 dibagi 2 adalah 4, 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, ini masih bisa dibagi 2, kita lingkari lagi. Kemudian 4 kita bagi dengan 2, 3 karena nggak bisa dibagi dengan 2 tetap ditulis 3. Jangan dilingkari karena salah satunya ada yang nggak bisa dibagi, yaitu 3-nya. Kita bagi 2 lagi, 2 dibagi 2 adalah 1, 3 dibagi 2 tetap nggak bisa, ini tetap ditulis 3, tidak dilingkari. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1, kita bagi 3, ini 1, ini 1, sudah sama-sama 1 habis. Berarti untuk mencari FPB-nya, kita lihat angka yang dilingkari. Di sini ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau bisa juga kita sebut sebagai 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Berarti banyakkah jumlah kelompok yang bisa terbentuk adalah 16 kelompok. Soal nomor 5 diketahui ini Pak Olaf punya kolam yang panjangnya 10 meter dan lebarnya 5 meter. Di sini beliau mau memperbaiki kolamnya dengan ongkos tukangnya per meter perseginya adalah 35.000. Ya. Berarti di sini Pak Olaf berapa harus bayar ongkos tukangnya? Di sini kita cari tahu dulu berapa luas kolam milik Pak Olaf ini. Berarti kita cari dengan rumus luasnya persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya adalah 10 meter dan lebarnya adalah 5 meter dikali 5 meter. 10 dikali 5 adalah 50 meter persegi. Nah, di sini kan udah diketahui 35.000 harganya. Berarti 50 meter persegi dikali dengan 35.000. 50 dikali 35.000 hasilnya adalah 1.750.000. Berarti ongkos yang harus dibayar oleh Pak Olaf adalah 1.750.000 rupiah. Kemudian soal nomor 6. Dito punya kelereng sebanyak 16 kotak. Nah, setiap kotak ya berisi 32, berarti dikali dengan 32. Pada hari ulang tahunnya ia membagikan semua kelerengnya kepada 8 orang teman, yang berarti ya dibagi 8. 16 dikali 32 dibagi 8, 518 dibagi 8, hasilnya 64 butir pada tiap anak. Selanjutnya, soal nomor 7. Diketahui di sini Pak Roni membuat kotak kayu bentuk kubus. Volumenya adalah 32.768 cm kubik. Maka panjang rusuk kotak kayunya berapa? Mencari rusuk. Mencari rusuk ini adalah akar pangkat 3-nya dari volume. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 32.768. Akar pangkat 3 dari 768. Di sini kita tandain dulu dari belakang ya, 3, 1, 2, 3. Akar pangkat 3 yang belakangnya 8 itu adalah angka 2. Pangkat 3 yang hasilnya tidak lebih dari 32. Yang paling dekat sama 32 adalah 3. Berarti di sini 32. Hasilnya adalah 32 cm.
Jadi jawabannya yang ini. Selanjutnya soal nomor 8. Nah, di sini diketahui ada jarak kota A dan kota B skalanya adalah 1:1.200.000. Kemudian yang diketahui jarak dalam petanya atau JP-nya adalah 2,5 cm. Yang ditanya adalah berapa jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya rumusnya adalah JP dikali dengan skala. JP-nya adalah 2,5 cm dikali skalanya, cukup kamu masukkan yang belakangnya aja, dikali 1.200.000. Nah, 2,5 dikali 1.200.000 hasilnya adalah 3 juta. 3 juta, tapi ini masih dalam sentimeter. Ini harus kamu rubah ke dalam kilometer. Dari senti ke kilo itu naik 5 tangga. Berarti kamu harus coret 5 nol dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah 30 km. Soal nomor 9. Di sini diketahui jarak antara dua kota itu adalah 480 km. Jaraknya adalah 480 km. Kemudian dengan mengendarai mobil dapat ditempuh selama 480 menit, berarti ini adalah waktunya. Waktunya adalah 480 menit. Nah, yang ditanya adalah berapa kecepatan mobilnya? Kecepatan mobil, tapi ditanyanya dalam kilometer per jam. Perlu kamu perhatikan di sini, kita lihat dulu kecepatannya, ini sudah sama-sama kilometer. Berarti tidak ada yang perlu dirubah. Tapi di sini waktunya masih menit, sedangkan dimintanya dalam jawabannya itu pernya per jam. Berarti menitnya ini harus kamu rubah dulu ke jam. 480 dari menit ke jam berarti dibagi dengan 60, karena 1 jam itu adalah 60 menit. 480 dibagi dengan 60. Jawabannya adalah 8 jam. Apa sudah selesai sampai di sini? Belum. Nah, baru kita masukin rumusnya kecepatan. Rumusnya kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya adalah 480 km. Waktunya adalah 8 jam. Berarti 480 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 60 km per jam. Jadi jawabannya yang 60. Baik, yang terakhir adalah soal nomor 10. Di sini diketahui pengunjung perpustakaan itu ada beberapa buku yang sering dibaca. Yang membaca buku non-fiksi itu ada 150 orang. Kemudian yang baca buku fiksi ada 125 orang. Kemudian yang membaca buku keterampilan itu ada 135 orang. Yang membaca buku agama ada 90 orang. Dan sisanya adalah buku pendidikan, tapi ini belum diketahui berapa. Nah, jika jumlah pengunjungnya itu seluruhnya ada 575, jumlah pengunjungnya adalah 575. Nah, yang ditanya berapa modusnya? Yang ditanya? Nah, di sini sebelum kita menentukan modus, di sini kamu mungkin bisa langsung, oh non fiksi. Tapi jangan langsung begitu, kita harus cari tahu dulu berapa buku pendidikan. Ya, sebelum kamu menentukan yang mana modusnya, karena kita harus tahu dulu datanya semua. Berarti pertama kita cari dulu buku pendidikannya itu berapa, yaitu 575 dikurangi 150 dikurangi 125 dikurang 135 dikurang 90. Kenapa kita harus ngurang-ngurangin ini tahu dulu? Kenapa kita harus cari tahu dulu berapa yang pendidikan? Kita untuk memastikan supaya nanti kamu nggak salah pilih jawaban. Ini setelah dikurangi semua hasilnya adalah 75. Nah, berarti diketahui di sini sudah pendidikannya adalah 75.
Nah, sudah jelas bahwa modusnya adalah buku ini nih, buku non-fiksi. Jadi jawabannya adalah buku non-fiksi karena jumlahnya mencapai 150 orang. Baik, sekian penjelasan matematika kali ini. Jika kalian ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.